きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Sakura yang mendengar Momijikawa akan membuatkan nasi omelet untuk Sakura, itu membuat Sakura terkejut. Hah? Nasi omelet? Kamu buat di sini? Sekarang? Momijikawa menanggapi, "Yap, itulah kenapa aku sekarang di sini. Aku juga bawa banyak barang." Sugita pun lalu menyaut, "Tapi bukan aku. Aku datang jauh-jauh cuma buat ngasih tahu sesuatu. Aku di sini bukan buat..." Belum selesai mengatakan, Momijikawa lalu memanggil Sugita. "Sugita, tunda dulu sampai selesai makan." Dengan kesal, Sugita menanggapi, "Udah aku bilang, aku nggak mau makan." Momijikawa menanggapi, "Apa? Aku udah minta kalian buat beliin bahan yang cukup untuk bagianmu juga. Apa kau bakal membuatku membuang makanan? Kakek nenekmu cukup ketat soal itu kan?" Sugita pun diam seketika. Nire lalu mendekat ke Sugita, mengatakan, "Iya ya, ayo kita makan bareng. Mari, oke?" Momijikawa pun lalu memulai masaknya. Mereka bertiga yang menunggu masakan Momijikawa. Nira pun mengatakan, "Hei, apa kau sadar itu? Aromanya enak banget dah. Aku udah gak sabar buat nyobain nasi omelet ala Momijikawa." Sakura pun hanya diam saja. Sugita pun melihat Sugita seperti itu, Nira lalu menepuk pundak Sugita, mengatakan, kau gak perlu berdecak suaranya kayak korek api. Momijikawa bahkan masak buat kita. Nikmatin aja yuk." Setelah mengatakan itu ke Sugita, Nira lalu mengatakan dalam hatinya, "Cepatlah Momijikawa, canggung banget ini. Bisa-bisa aku mati." Seketika Momijikawa lalu berteriak, "Dan akhirnya selesai. Bantu aku buat bawa piring-piringnya." Nira lalu menyahut, "Oke, aku siap melayani." Akhirnya masakan Momijikawa sudah dihidangkan. Nira mengatakan, "Wah, kelihatannya enak sekali. Ayo kita makan teman-teman." Momijikawa juga mengatakan, "Aku agak geser dah, mejanya kekecilan." Sakura yang mendengar itu pun hanya diam saja. Nira lalu menanyakan ke Sakura, "Silakan Sakura, ini favoritmu nasi omelet?" Dengan suara lirih Sakura menjawab, "Iya." Melihat Sakura seperti itu, Nira kembali mengatakan dalam hatinya, "Aku tahu ini buruk, tapi dia benar-benar depresi. Aku bisa paham rasa sedihnya yang begitu menyakitkan." Sembari melirik ke Momijikawa, masih makan dalam hatinya, apa Momijikawa benar-benar datang ke sini cuma buat masak nasi omelet untuk Sakura? Melirik ke Sugita, masih mengatakan dalam hatinya, terus apa yang dilakukan Sugita kalau mau memberitahu Sakura? Momijikawa yang melihat Sakura lalu mengatakan, "Hei, gimana? Kau yang bilang pengen nasi omelet, cobalah." Dengan suara lirih Sakura menjawab, "Ya, ku dengar di rumahmu cukup sepi. Beneran sepi. Jujur kaget, hampir gak ada apa-apa di dapurmu." "Oh, tapi gak benar-benar kosong sih. Oh ya, teman-teman di kelasmu ngasih banyak barang juga." Nira juga mengatakan, aduh, hampir kelupaan. Mereka menyuruh kami bawa ini buatmu Sakura. Kita bisa ada investa besar dengan semua barang ini." Sakura pun hanya diam saja. Melihat Sakura seperti itu, Momijikawa lalu mengatakan, "Aku tahu ini sulit saat orang yang kau kira akan bersama terus tiba-tiba hilang dari hidupmu." Sakura melihat ke Momijikawa. Momijikawa masih mengatakan, "Aku tahu rasanya gimana. Mungkin lebih baik dari orang lain, tapi
Apa rencananya sekarang? Kau bakal merana di sini terus? Mendengar itu, Sakura sedikit kaget. Nira dan Sugista hanya diam dan melihat Sakura. Dari situ, akhirnya Sakura bercerita. Aku tadi bermimpi. Dia cuma ninggalin aku. Sesuatu yang mirip tali terhubung antara Suo dan aku. Dan semakin jauh dia berjalan, makin banyak tarikan dan perpecahan. Itu sakit banget. Andaikan aku bisa merangkak lebih dekat, maka tali-tali itu nggak akan ketarik. Tapi dalam mimpi, aku nggak bisa gerak sama sekali. Setelah bercerita itu, Sakura lalu menghela napas. Sembari teringat ucapan Kaji, Sakura masih mengatakan, pada akhirnya aku belum mencapai kemajuan apapun sama sekali. Aku takut banget buat ketemu sama dia lagi untuk menemukan kebenaran. Gimana kalau dia nggak ngasih tahu aku kalau semua yang udah kita lalui itu cuma kebohongan. Kalau kita nggak pernah berteman. Aku benar-benar takut. Setelah mendengarkan Sakura, Momotikawa lalu mengatakan, itu artinya kau dan Suo pasti sangat dekat. Sesuai apa yang kau bilang, kau percaya padanya, kau mengandalkannya. Kau begitu peduli padanya. Sakura pun kembali mengingat tentang Suo. Setelah itu, Sakura pun sampai mengerang. Mengatakan, kenapa? Kenapa ini terjadi? Momotikawa menanggapi, aku nggak tahu. Bukan berarti aku nggak bisa baca pikirannya. Kau tahu, semua ini berkat kalian agar aku bisa bilang selamat tinggal ke nenekku. Kini dia udah tiada. Sakit banget. Emang terasa kesepian. Tapi seenggaknya aku nggak nyesal. Jadi, meski itu sakit banget, aku masih bisa terus berjalan maju. Mereka berdua pun saling menatap. Momotikawa masih mengatakan, Haruka, apa kau nggak akan menyesal kalau kau nggak lihat Suo lagi? Dan bicaralah sama dia secara terbuka. Kalian semua udah nyelamatin aku. Jadi, aku nggak mau kau buat menyesal nantinya. Itu membuat Nilai kaget. Mengatakan ke Sakura, iya, benar Sakura. Di samping itu, Sugista yang sudah selesai makan menaruh sendoknya, mengatakan, terima kasih atas makanannya. Sembari akan berdiri, lalu mengatakan ke Sakura, dengar, kau sangat bingung sepanjang hari dan kau terus aja ngoceh soal betapa sakitnya kau. Kau bilang dia bukan salah satu dari kami, atau kalau dia seorang pembohong. Tapi ada satu hal yang penting yang harus kita fokuskan. Kau lupa ya? Sembari menunjuk Mirai, mengatakan, orang ini diajar abis-abisan. Dan kau malah bersantai kayak ulet kantong gitu. Dengan ucapan keras Sugishita, temanmu dipukuli. Terus emang alasan apa lagi yang bikin kau nyerbu masuk ke situ? Dan kau sebut dirimu sendiri sebagai siswa Furin. Kalau kamu gak mau pergi, aku yang akan pergi. Meski harus aku lakukan sendiri. Sugista pun lalu berjalan pergi, mengatakan, aku pergi. Nira pun sedikit menghentikan. Loh, kau mau pergi sekarang? Momotikawa pun lalu mengatakan, Sugista yang melirik. Minimal kau kasih tahu aku gimana rasanya. Sugista pun lalu membuka pintu dan menjawab Momotikawa, itu enak. Sugista pun lalu pergi. Nira mengatakan, dia beneran pergi. Momotikawa mengatakan, aduh, Sugista itu, dia nggak berubah sama sekali. Setelah itu, Sakura lalu berdoa saja untuk memulai makan. Terima kasih atas makanannya. Sakura pun lalu makan saja.
Mereka berdua pun sedikit kaget karena melihat Sakura makan hingga lahap. Nire menanyakan, "Bentar Sakura-san, kau nggak perlu makan sekilat itu. Sistem tubuhmu nanti bakal kaget," Momichikawa mengatakan. "Hei, sekarang coba rasakan makanannya ya." Sakura pun lalu menikmati dan merasakan rasa makanan ala Momichikawa itu. Mengatakan, "Momichikawa, ini enak." Nire pun tersenyum. Apalagi Momichikawa tersenyum puas dengan pendapat Sakura tentang rasa masakan Momichikawa itu. Dan Nire pun juga langsung ikut makan. "Aku ikut makan juga," Momichikawa menanggapi, "makan aja." Setelah beberapa saat, mereka pun sudah selesai makan. Dan piring-piring pun juga sudah dicuci dan tertata rapi di dapur Sakura. Nire dan Momichikawa, mereka berdua juga terlihat sudah pulang. Karena hari sudah malam dan terlihat Sakura pergi ke teras untuk mencari angin segar. Di saat itu, saat Sakura melihat ke arah bulan, Sakura teringat ucapan Sukishita yang Sukishita katakan, "Dan kau sebut dirimu sendiri seorang siswa Furin." Itu sampai membuat Sakura mengusap kepalanya dengan suara lirih mengatakan, dia selalu menyerang titik tersakit. Dan Sakura pun juga teringat saat Momichikawa mengatakan, "Kalian semua udah nolongin aku dari rasa menyesal. Dan aku gak mau kau menyesalinya nanti." Itu pun membuat Sakura berpikir, dan malam pun sudah berlalu. Di pagi hari, langsung menuju ke sekolahan, memperlihatkan kelas Sakura. Nire yang baru saja sampai di kelas, Kiryu lalu menanyakan, apa semuanya baik-baik saja bersama Sukishita? Mereka nggak berantem kan? Sugiura juga menanyakan, dia nggak sampai ngasih bogem. Jangan-jangan dia udah ngabisin duluan pas Sakura lagi parah. Anise juga menanyakan, terus buat apa lagi Sukishita nemuin dia? Nire pun sampai bengong. Hah? Apa begitu cara kalian ngelihat Sukishita? Bukan seperti yang kalian pikirkan. Kurasa Sakura baik-baik saja sekarang. Semua berkat Sukishita dan Momichikawa. Kiryu sampai kaget. Apa Sukishita? Sugira menanyakan, apa yang mereka lakukan? Nire menanggapi, memberi kata-kata penyemangat yang sangat mirip dengan Sukishita. Anse menanyakan, terus Sakura bakal datang ke sekolah hari ini? Nira menanggapi, kayaknya. Seketika pintu kelas pun terbuka dan ternyata itu adalah Sakura. Teman-teman pun pada kaget. Sakura mengatakan, "Pagi." Mereka yang sempat bengong lalu menjawab, "Kiryu, selamat pagi." Nire, "Pagi." Sugiura, "Yap, selamat pagi." Anse, "Hei Sakura, kenapa kemarin bolos?" Matsumoto, "Walah, aku berharap aku yang bolos." Sembari Sakura menutup pintu, menanggapi mereka, "Maaf membuat kalian khawatir dan terima kasih atas makanannya." Anse menanggapi, "Aman itu mah, lain kali kau bisa takdir ya." Sakura menjawab, "Yap, makasih buat semua orang. Aku oke sekarang." Teman-teman pun lalu tersenyum. Sakura masih mengatakan, "Aku mikirin ini kemarin. Aku pikir aku benar-benar perlu pergi ke tempat Suwo. Rasanya aneh sampai aku dengar sendiri kebenarannya dari mulut Suwo. Ditambah lagi, aku harus membalas bajirut itu atas apa yang dia perbuat ke Nire. Ya kan, Sukishita?" Sukishita yang bad mood menanggapi dengan suara lirih. Omong kosongnya kebangetan. Dasar ulet kantong. Udah tuh bilang, biar aku yang pergi sendiri. Sakura pun sampai tersenyum. Anse pun lalu mendekat ke Sakura, mengatakan, "Yah, baiklah. Kita semua bakal pergi dan kasih Suwo pukulan keras di mukanya." Teman-teman pun gaspol. "Tunggu aja, Suwo. Kami bakal membalasmu atas semuanya." Sakura juga mengatakan, "Kalau begitu, ayo
Kita pergi teman-teman ke Bangkokuga. Mereka semua pun lalu bersorak dan akan pergi. Tiba-tiba saja Sugishita, Nirei, Sakura, Kiryu dan Sugiura sudah tiba di kota Bangkokuga untuk mereka menemui Suwo. Setibanya mereka di kota Bangkokuga, mereka semua sampai terkejut. Hah? Ini Bangkokuga? Kiryu mengatakan, aku tahu tempat itu mirip dengan tempat wisata. Tapi aku nggak nyangka bakal semeriah ini. Sugiura juga mengatakan, ada banyak banget hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Semuanya bersinar dan terang. Nirei mengatakan, tempat ini rame sih, tapi juga beda dari Keisei Street. Sakura menanggapi, ya, di sini aku mencium berbagai macam aroma yang lezat. Nirei kembali mengatakan, kayak yang dibilang Indo, orang-orang dari negara lain berkumpul di sini lebih dari 80 tahun yang lalu dengan berbagai stand yang menampilkan kuliner dan budaya dunia. Dan juga toko dan restoran cuma berjejer di bagian luar saja. Di dalam Bangkokuga ada kawasan perumahan di mana semua orang termasuk pegawai toko dan restoran itu tinggal. Sakura mengatakan, kelihatan kayak kota yang utuh ya. Di luar sini aja gak bisa kelihatan bagaimana tampilan di dalamnya. Sugiura mengatakan, jadi Suwo ada di dalam sana sama orang-orang Goyah Chanburu. Mendengar perkataan Sugiura, Kiryu membenarkan, ini Chanburu Sugiura. Nirei kembali mengatakan, aku masih gak tahu cara untuk menemukan Suwo. Tapi bukan berarti akan ada yang berubah kalau kita cuma berdiri aja sepanjang waktu. Ayo kita lihat sekeliling, mulai dari bagian luar dulu. Sakura menanggapi, ya. Kiryu menanggapi, oke. Sugiura menanggapi, gaspol. Sembari mereka berjalan, Nirei pun masih memberi informasi kepada teman-teman. Nirei mengatakan, kotanya sendiri panjangnya kurang dari 1 mil. Untuk mengelilingi tepi air sekali putar butuh sekitar 50-60 menit. Aku menggali lebih banyak informasi dari toko itu, tapi gak ada satupun petunjuk soal informasi di dalam kota itu. Indo bilang kalau Red Chanburu melindungi kota mereka. Apa artinya? Mereka berpatroli kayak Bohurin. Karena tidak ada respon, Nirei lalu menoleh dengan keras berteriak, pada dengar gak sih? Itu pun membuat Kiryu dan Sugiura sampai kaget. Mereka berdua pun lalu mendekat ke Nirei. Kiryu mengatakan, maaf, ada banyak banget hal baru di sini. Sugiura mengatakan, ini menarik sekali. Aku jadi terlalu bersemangat. Nirei pun lalu ngomel saja. Kita di sini tuh bukan buat wisata tahu. Mereka berdua pun, maaf. Sakura dan Sugishita yang jauh dari mereka. Kiryu pun baru sadar. Oh iya, mana Sakura dan Sugishita? Sugiura menanggapi, lah, iya, mereka nggak ada di sini. Nirei mengatakan, apa? Kita kehilangan mereka. Mereka bertiga pun lalu mencari saja, menerobos orang-orang berjalan yang begitu ramai. Misi, maaf numpang lewat. Duh, ramai sekali. Setelah mereka bertiga melihat Sakura dan Sugishita, dia pun hanya bisa bengong. Hah? Dan ternyata Sakura dan Sugishita, mereka berdua mencoba makanan yang ditawarkan pedagang di situ. Coba satu, aku rekomendasikan ini buatmu. Sakura pun lalu mencoba saja dan Sugishita juga begitu. Setelah memakan, Sakura pun, enak pol. Namun tiba-tiba mereka berdua dikagetkan oleh Nirei. Ketahuan. Sakura, Sugishita, kita di sini bukan buat wisata, oke? Sugishita pun hanya diam saja. Ekspresi Sakura pun sembari menjawab Nirei, aku tahu kok. Nirei pun lalu mengajak mereka berdua untuk melanjutkan perjalanannya. Ayo, kita lanjutin perjalanannya. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanannya. Sembari mereka berjalan, melihat-lihat di sekeliling. Nirei pun masih memberi informasi kepada mereka. Nirei mengatakan, kita di sini juga bukan buat berantem.
Jadi aku pikir lebih baik hindari menarik perhatian. Itulah kenapa aku ikut sama kalian. Syukurlah aku gak bawa satu kelas. Bakalan ngerepotin nantinya. Mereka yang berhenti di tempat seorang peramal, mereka pun hanya bisa mengatakan, maaf, maaf, maaf. Dan mereka pun lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat, mereka pun berhenti di suatu tempat. Nire mengatakan, kita udah muter satu putaran penuh dan gak nemu apa-apa. Sakura menanggapi, bentar, masih ada satu tempat yang belum kita cek. Masih ada bagian dalamnya. Sugera menanyakan, tapi apa kau lihat? Di mana jalan masuknya? Di sana ada toko-toko yang berjejer. Nire menanggapi, sebenarnya aku cuma lihat mereka sesekali pas kita lagi jalan. Tapi kadang ada gang-gang sempit yang kulihat di antara toko-toko. Tapi jalannya dihalangi sama pagar besi. Kurasa kita nggak bisa lewat. Tapi pada akhirnya begini. Sakura pun lalu mengatakan, kalau begitu mari kita lihat. Ayo kita ke sana teman-teman. Mereka berempat lalu menyetujui saja. Oke. Mereka pun lalu kembali berjalan. Sesampainya mereka di gang pertama dan sudah ada 2 orang penjaga yang sedang bermain kartu. Sakura pun lalu menanyakan, hei, kami mau masuk ke dalam. Bisakah kau buka pagarnya? Nire mengingatkan, Sakura, jangan kasar. Penjaga gang yang melihat mereka lalu berdiri dan menanyakan, tunjukin kartu aksesnya. Mereka pun sampai kaget. Hah? Kartu akses? Kami perlu kartu akses. Karena mereka nggak punya, penjaga pun lalu mengatakan, kalian nggak punya, kalian nggak boleh masuk. Pulanglah bocah. Sakura pun memasang muka kesal dan lalu mengatakan, kami lagi cari seseorang. Dia pakai penutup mata hitam dan anting berumbai panjang. Apa kau pernah lihat? Mereka pun hanya menatap Sakura saja, membalikkan badannya lalu mengatakan, aku nggak tahu dia. Pergi aja sana sekarang. Sakura pun sampai berteriak, coba cari lagi. Yang benar, dia pasti ada di dalam. Namun seketika mendengar itu, penjaga pun sampai kesal. Pergi sana bocah. Bukannya udah kami suruh pergi. Sugita dan Sakura pun seakan ingin menghajar mereka. Namun untung saja masih dihentikan oleh Nire. Sugita, jangan. Kita kesini nggak buat berantem. Kita nggak memprovokasi Racan Buru. Masih ada gang-gang lain. Mari kita coba ke tempat lain. Sugita pun sampai kesal. Nire pun juga masih mengingatkan Sakura. Sakura, kau juga jangan natap kayak gitu. Sakura pun lalu menuruti Nire saja. Dan penjaga gerbang gang itu juga masih memantau mereka. Namun terlihat salah satu penjaga gerbang itu mungkin memberi informasi kepada temannya. Sakura dan teman-teman, mereka pun sudah mencoba masuk ke gang-gang lain. Namun sama saja, hanya diabaikan oleh penjaga gerbang gang itu. Di saat gang terakhir, Sakura sampai kesal, mengatakan, dengerin aku dulu sialan. Nire pun kembali mengingatkan, Sakura, sabar dulu. Setelah beberapa saat yang menunjukkan tampak atas dari kota Bangkokuga, salah satu seseorang yang memantau Sakura, mereka memberitahu kepada teman-temannya, ketemu, itu mereka. Sakura dan teman-temannya yang masih mencoba akan masuk di balik itu. Seorang penjaga gang yang pertama tadi menanyakan kepada temannya, kau yang bakal ngurus mereka? Temannya menanggapi, ya. Dan ternyata itu adalah Rakta yang akan menghadapi Sakura dan teman-temannya. Kembali diperlihatkan keramaian di kota Bangkokuga. Terlihat kedua orang kurir yang mendorong troli berusaha lewat di keramaian itu. Permisi, di belakangmu ada pengiriman. Mereka pun mengasih jalan untuk kurir itu. Akhirnya kedua kurir itu berhasil melewati keramaian dan langsung menuju gang pertama di kota itu. Sesampainya di gerbang, kurir itu mengatakan, halo pengiriman, dan ini kartu akses masuk kami. Penjaga pun menerima saja. Dia mengatakan, aku belum pernah melihat kalian berdua sebelumnya. Kurir menanggapi, kami orang baru.
Ini untuk Liusan. Kirimannya sudah sampai. Penjaga merespon. Oh, iya ya. Aku udah tahu. Ukurannya cukup besar. Ternyata bisnis sedang berkembang pesat ya. Jadi, ku dengar mereka pesan banyak. Bagus buat mereka kan? Baiklah, silahkan masuk. Kurir pun lalu masuk saja. Sembari mengatakan, terima kasih. Dan kedua orang penjaga itu, mereka melanjutkan permainannya. Oke, pertandingan ulangi. Ayo, temannya menjawab. Aku gak bakal kalah kali ini. Dan kedua kurir itu dibiarkan begitu saja. Mereka terus berjalan ke lorong yang dia tuju. Sesampainya di tempat yang mereka kira aman, dia mengatakan, gang pertama sudah masuk itu. Mungkin ke sini. Ya, sembari melihat ke sekeliling. Astaga, dia benar. Daerah ini benar-benar kotor. Buka aja kotaknya. Oh iya. Dan ternyata setelah membuka kotak, isinya adalah Sakura, Sugista, dan Nirai. Mereka bertiga pun sampai berteriak karena engap. Sakura mengatakan, kok kelamaan datang? Aku hampir mati di dalam tahu. Kurir menanggapi, diamlah. Maaf. Dan ternyata kedua kurir itu adalah Hiraki dan Umemiya. Mengatakan, tapi hei, kita udah di dalam loh, penyusupan sukses. Sakura pun lalu keluar dari kotak itu. Sembari mengatakan, akhirnya bisa menghirup udara yang segar. Sakura yang melihat tempat itu lalu mengatakan dalam hatinya, ini terlihat beda banget dibandingkan bagian luar. Jadi ini ya kotanya Suwo. Sakura lalu mengatakan, mereka mengizinkan kalian masuk dengan mudah. Hiraki menanggapi, ya, menanyakan ke Nirai, kok gak apa-apa? Nirai menjawab, maaf, terima kasih. Umemiya mengatakan, kau bilang mereka mengusirmu. Kalian udah berusaha kan? Berkat Endo yang maha kuasa itu, seharusnya kita ucapkan terima kasih. Sakura menanggapi, ya. Dan kini lalu diperlihatkan kenapa mereka mempunyai ide itu. Itu semua hanya karena Endo. Di saat Sakura dan teman-teman kemarin akan kembali pulang, Sakura dihubungi oleh Endo untuk Sakura menemui Endo. Setelah Sakura menemui Endo, Endo mengatakan, Sakura, aku di sini. Kamu menemukan tempatnya dengan baik. Sakura menanggapi, ya, aku nggak nyasar atau apapun. Tapi kenapa kita ketemuan di area permainan? Endo menanggapi, Takishi bilang dia mau main game. Dan aku udah ngusir semua orang demi Takishi. Nggak ada lagi yang ganggu kami. Sakura sampai bengong. Oh, di balik pintu ada yang menanyakan ke Sakura. Sakura, apa Endo ada di sana? Sakura menjawab, ya. Dan ternyata itu adalah Umemiya dan Niragi. Umemiya lalu menyapa saja. Hai Endo Takishi, maaf udah bikin repot. Seketika Endo menjadi kesal. Mengatakan, aku lebih suka kalau Sakura datang sendiri. Sakura menjawab, maaf. Umemiya mengatakan, oh, jangan gitu dong. Endo menanyakan, terus kenapa dia ada di sini? Hiraki pun menjawab, jangan pedulikan aku cuma pengasuh mereka. Kalau dua orang ini dilepas, nanti yang repot aku lagi. Dan seketika Chika Takishi lalu mendekat ke Umemiya, mengatakan, Umemiya, main sama aku. Umemiya menanggapi, boleh, tapi nanti ya. Mereka bertiga pun lalu duduk saja. Endo mengatakan, aku tahu kau beneran pergi. Tapi, hei, kalau kamu tipe orang yang berhenti saat aku peringatin, aku juga gak akan jatuh hati sama kamu dari awal. Sakura mengatakan, tapi ketika kami sampai di sana, mereka gak ngizinin kami masuk. Maaf, aku ngerepotin kau lagi. Tapi, aku gak mau menyerah. Soal bicara 4 mata dengannya. Sembari Sakura membayangkan Suwo. Jadi, masalah intinya adalah, belum selesai mengatakan, Endo pun lalu menjulurkan tangannya dan memperlihatkan kartu aksesnya. Mengatakan, ini kartu masuk, ini yang kau maksudkan? Hiraki dan Umemiya pun sampai kaget. Sakura apalagi? Sakura mengatakan, gimana? Kok bisa? Endo mengatakan, kalau mereka bikin kau repot, berarti karena kau nggak punya kartu masuk. Dengan senangnya Sakura menanyakan,
Kok bisa kau dapat ini? Indo menanggapi, aku punya orang dalam. Santai. Tapi, saat kau masuk, keluar dari sini, nggak segampang itu. Jadi dengerin, ini penting. Hari Sabtu sekitar jam 12, langsung aja ke gerbang depan dan masuk lewat pintu pertama di jalur kanan. Kasih tahu mereka kalau kau bakal antar sesuatu buat Liusan. Jika mereka bertanya, bilang aja kalau kau baru di sini. Pas udah masuk, belok kiri ke gang pertama. Terus jalan sampai lihat area sampah di ujung. Lalu taruh barangmu di sana. Biasanya nggak ada orang di situ. Ikuti jalur yang sama untuk pergi. Menyamar jadi kurir pengantar untuk menyelundup. Umemia menanggapi. Hah? Kau luar biasa, Edo. Kau ingat semua? Hiraki dengan suara lirih mengatakan. Yang benar-benar luar biasa di sini bukan itu. Endo hanya bisa bengong. Kembali mengatakan. Oh, dan Sakura, mereka mengenal wajahmu. Jadi sebaiknya kau bersembunyi. Aku udah nyiapin 2 gerobak dan 2 kotak yang cukup besar untuk kalian. Umemia menanggapi. Terus, aku yang bakal dorong gerobaknya. Sakura menanyakan, apa kau mau ikut kami? Umemia menanggapi. Lah, ini masalah Bofurine. Dan kau ada di wilayah Rajan Puruk. Kalau ada apa-apa, ada baiknya jika pemimpin mendampingi. Oke? Sakura yang melihat Umemia hanya bisa mengatakan, Umemia. Hiraki mengatakan, aku juga bakal dorong gerobak yang lain. Sakura menanyakan, kau juga? Hiraki menanggapi, aku punya firasat. Aku bakal sering sakit perut kali ini. Kalau aku biarin kalian berdua masuk ke sana, terlebih sembari membayarkan Suo, dia bagian dari Tamon. Dia salah satu milikku. Jadi ini juga gak masalah. Hiraki masih mengatakan, dan jika kini kau mau bilang dirimu seorang pemimpin, maka aku mau kau bertindak seperti itu setiap hari. Umimnya menanggapi, maaf. Endo pun hanya diam saja melihat mereka berbincang. Endo lalu mengatakan, oh, omong-omong, aku dengar sesuatu. Saat ambil kartu masuk, ada beberapa gosip-gosip yang beredar soal Rajan Puruk. Sebelum diceritakan, kini kembali ke awal. Mereka yang berhasil masuk, Umemia mengatakan, ingat apa yang dibilang Indo. Tetap fokus, jangan lengah teman-teman. Niria menjawab, oke. Sugista menjawab, siap. Sakura menjawab, kami akan waspada. Umemia mengatakan, baiklah kalau begitu, bergerak. Mereka pun lalu memulai aksinya. Apa yang sebenarnya ada di kota itu? Wah, bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut nanti ya. Oke. Terima kasih teman-teman. See you.